Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ku, Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberikan keistiqamahan zahir wa batin, yang insyaallah lelahnya dihitung ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya nurullah, labbaik ya habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadzal muttaqun. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tahun demi tahun kita selalu menyelenggarakan Maulid Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata lain yang terucap bagi setiap para dai, para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru. Mereka pasti menitipkan sesuatu wasiat untuk sama-sama kita taat ibadah kepada Allah. Tidak ada keinginan untuk yang dibicarakan masalah duniawi, melainkan ukhrawiyah, akhirat, dalam tujuan tatkala seorang hamba yang hidupnya di dunia mengambil keuntungan untuk akhirat. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, wahai para pecinta maulid, jika kalian ingin bertaubat kepada Allah, ini adalah tempatnya.
Jika kalian mengharap hidayah dari Allah, maka ini ruangnya. Maka yang hadir di dalam tempat ini, insya Allah, jika mereka memiliki niat untuk bertaubat kepada Allah, taubatnya pasti diterima oleh Allah. Jika mereka yang mencari jalan untuk kehidupannya jauh lebih baik, maka inilah tempat Allah akan mencurahkan, dititipkan hidayah di setiap hati orang-orang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Tahu hidayah? Tahu hidayah? Hidayah itu petunjuk. Ibu, bapak datang ke tempat ini, alhamdulillah Allah turunkan hidayah. Kalau gini hari biasanya kita di rumah lagi ngapain, Pak? Tidur, nonton Indosiar. Ibu jangan sering-sering nonton Indosiar ya, ceritanya nggak ada yang benar, Bu. Istri durhaka, mertua jahat banget, mertua sama Fir'aun saudara, yang laki tertindas betul-betul. Makanya itu sinetron-sinetron kayak gitu tuh bisa jadi rumah tangga kita masih jadi nggak bagus. Kenapa? Terpupuk, terpatri setiap hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang kita nih, saya hakul yakin, nih yang hadir semua agama Islam, betul apa enggak? Betul. Yang dititipin iman? Belum tentu semuanya dititipkan iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam perayaan Maulid ini, Allah memanggil kita di dalam perayaan Maulid ini kita membaca salawat. Betul apa enggak? Tadi kita ada asyraqal ada. Ya Nabi salam alaika. Salam Ya Habib salam alaika. Salawat. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, jika seorang hamba bersalawat kepada Nabi, itu namanya doa. Berupa salawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar atau ampunan, penghapusan dosa. Jika Allah yang bersalawat kepada Nabi, itu dinamakan rahmah. Saya ulang ya, jika seorang hamba bersalawat kepada Nabi, itu berupa, jika malaikat yang bersalawat kepada Nabi berupa istighfar. Allah bersalawat kepada Nabi berupa rahmah atau kasih sayang. Jadi mau nggak mau, insya Allah keluar dari tempat ini doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini dosa kita diampuni sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini Allah siram rahmat serta taufik dan hidayah. Alhamdulillah. Yang namanya hidayah ini petunjuk. Kita datang ke sini semuanya hasil Allah memberikan izin kepada kita. Banyak orang yang mungkin di daerah ini tempat, mereka nggak duduk bareng-bareng bersama kita, namun mereka duduk di dalam kamar. Tapi kita yang jauh pun datang ke tempat ini. Kenapa? Karena Allah mengatur pikiran dan hati untuk melangkahkan kaki ke dalam majlis yang mulia ini. Ada keuntungan seseorang yang datang ke dalam majlis ini. Saya belum mau bahas tentang maulid nabinya, belum. Tapi saya ingin mencarikan satu kemanfaatan setiap manusia yang datang ke tempat majlis yang mulia ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang berjalan untuk satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan setiap langkahnya 70 kebaikan. Alhamdulillah. Senang nggak? Kita nih hari belum tentu buat baik, betul? Setiap langkah dihitung perbuatan baik. Nabi mengatakan, barang siapa yang melangkahkan kaki ke dalam majlis ilmu, maka sesungguhnya Allah memerintahkan malaikat untuk membentangkan sayapnya agar setiap umatku melangkah untuk menginjak daripada sayap-sayap malaikat tersebut. Jika satu helai bulu malaikat terputus, maka dosa orang tersebut diampuni oleh Allah. Alhamdulillah.
Orang yang hadir majlis, jika Allah ambil nyawanya, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang pulang dari majlis paeh, sekarang saya mau tanya, manusia mati apa meninggal? Inna salati wa nusuki wa mamati, nggak ada wa meninggali. Saat seseorang keluar dari majlis ini mati, maka orang tersebut masih terhitung matinya dalam keadaan husnul khatimah. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu pulang dari ini tempat, malaikat maut lagi ngopi di rumah kita, pulang apa enggak? Hah? Husnul khatimah, pulang apa enggak? Yakin? Putar dulu tapi ke Jakarta. Kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernafas, setiap yang hidup pasti akan. Yang 60 ada, yang 60 tahun ada, 3 tahun lagi. Nabi meninggal umur berapa? Loh, umatnya dengan nabinya umurnya nggak jauh-jauh betul. Yang 63 ada, tinggal dicabut sikringnya. Pai. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa sih manfaat hadir maulid? Sekarang saya mau tanya, yang pertama, datang ke tempat ini gembira apa enggak? Yakin? Apa yang membuat gembira apa? Habib. Apa Pak? Snack, dapat snack? Ada snacknya. Sarua aing juga. Yang pertama, datang ke tempat ini, coba aja kita kegembiraannya untuk menyambut kelahiran Nabi. Ya Allah, dihapusin dosa kita. Tapi sayang niat kita beda hari ini. Beda apa enggak? Girangnya karena apa nih? Gembiranya karena apa? Menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kita harus gembira? Ini tanda tanya lagi nih. Kenapa kita harus gembira? Pak, oi, sare, Pak, waktu bapak istri melahirkan anak pertama, seneng nggak? Gembira nggak? Nggak pusing? Liar aing bib. Kenapa? Teboga duit. Betul nggak? Saat kegembiraan seorang ayah melihat istrinya mengeluarkan anak dari rahim seorang ibu yang kita cintai, istri yang kita cintai, maka kegembiraan itu wallahi 1 miliar lebih, bahkan tidak ada nominal di dalamnya. Allah lebih gembira saat Nabi dilahirkan ke dunia. Orang tua melihat anak lahir gembira, Allah lebih gembira dibanding seorang ayah yang melihat anaknya terlahirkan dari rahim seorang istri yang dia cintai. Mana dalilnya, Bib? Di dalam Rawi Ad-Diba dijelaskan, kelahiran Nabi tidak boleh dicerna dengan akal. Kelahiran Nabi wajib diterima dengan gak boleh dengan akal. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Disuruh hadirkan hati, bukan hati dulu yang disebutkan, baru Oh, berarti kelahiran Nabi ini harus diyakini dengan Kenapa dengan iman? Karena akal gak boleh ikut campur. Saat prosesi Nabi dilahirkan ke dunia, akal gak bakal ikut. Kenapa? Gak bakal mampu. Contoh, Nabi terlahir sudah mata terkhitan, sudah mata tercelak, terkhitan. Kira-kira ada nggak anak kita yang begitu? Emang di dalam ada mantri? Akal masuk nggak? Harus terima dengan iman. Ini kelahirannya Nabi. Allah bisa berbuat apa aja untuk manusia yang dicintai. Yang kedua, saat Nabi terlahir, Nabi ada di genggaman Siti Maryam,
Saat itu Nabi meronta, lalu Nabi sujud. Wajah menengadah ke langit, seraya tangan menunjuk ke langit dan berucap dengan fasih, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita punya anak begitu. Masuk akal apa enggak? Bayi baru lahir sebut Ya Hayyu Ya. Masuk akal apa enggak? Kalau di Purwakarta ada yang begitu, di Simpang ada yang begitu, disebut anak ajaib. Betul apa enggak? Tuh. Harus diterima dengan apa? Iman. Gak boleh. Saat iman wajib meyakinkan, akal gak boleh ikut campur. Dan akal tidak boleh bisa merusak iman. Ada yang ngomong, Habib, lu kalau Nabi dilahirkan begitu, berarti kan sudah satu kemuliaan buat Nabi. Jadi buat apa kita merayakan maulid? Oh gitu. Allah sudah memuliakan, Allah sudah mengagungkan. Buat ngapain kita ngerayain maulid? Katanya begitu. Buang-buang uang, bayar tenda, bayar son. Betul? Dia jawabnya pakai dalil apa pakai emosi? Emosi aja lah. Setuju nggak Pak? Emosi aja ya. Kalau orang Jakarta bilang, duit gua. Yang capek, yang kepanasan, yang ngantuk, yang kelaparan. Kenapa lu yang repot? Betul apa enggak? Kita hadir ke tempat ini, saya tanya sekali lagi, hadir ke tempat ini bahagia atau enggak? Seseorang yang berbahagia datang ke satu majlis, maka orang tersebut ditiupkan iman. Insya Allah dijaga iman kita terus sampai ruh dicabut dari jasad kita. Amin ya Rabbal. Kita nonton sinetron hidayah kagak dapat. Betul? Bapak nongkrong main gapleh ngobrol ini itu nggak manfaat. Catur kuda jalan lurus di L, nggak ada kuda jalannya L. Yang kuncur jalannya miring, baik nggak bisa lurus. Betul nggak? Pion semua jadi masalah. Kehidupan ini bukan permainan, tapi jangan coba-coba mempermainkan agama, maka Allah akan mempermainkan kehidupan kita. Jangan main-main. Kalau sudah dinyatakan iman wajib, maka akal tidak boleh ikut campur. Buat apa kita memuliakan dan mengagungkan Nabi? Ada yang bilang sama saya, Bib, Nabi kan mulia, Nabi kan agung. Ya udah, nggak usah dirayain. Orang Allah udah sempurna merayakan, mengagungkan, memuliakan Nabi. Baik, saya bilang, Bapak, Ustadz, kita memuliakan Nabi, kita mengagungkan Nabi karena kami juga ingin saat kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi, kami ingin dimuliakan Allah Subhanahu. Contoh kecil deh, kita tiap doa cepat dikabulin apa enggak? Cepat dikabulin apa enggak? Sampai sekarang kadang doa kita tuh pending. Tahu pending? Setiap dosa yang kita buat, gak usah dosa lah, bohong lah. Kita berbohong nih, kita ngomong bohong. Ini malaikat Raqib Atid kabur, lari sejauh-jauhnya. Kenapa? Saat kita mengeluarkan kebohongan, mereka tidak sanggup mencium aroma busuk yang keluar dari mulut kita. Bagaimana dosa yang tiap hari kita lakukan, lalu kita meminta kepada Allah. Ada satu malaikat itu tugasnya untuk menghalangi doa kita. Saat kita berdoa kepada Allah, karena banyaknya dosa kita, dihijab, nggak sampai kepada Allah. Sampai ini hamba menangis, Allah tanya kepada malaikat, Ya Allah, wahai malaikat, apa yang kau halangi? Doa hambamu ya Allah, bau busuk ya Allah, engkau tidak akan sanggup. Wahai malaikat, biarkan aku ingin mendengar rintihannya. Tidakkah kau melihat hambaku saat ini sedang mengeluarkan air matanya, memohon, berharap agar doanya dikabulkan olehku. Bukankah engkau tahu wahai malaikatku, aku adalah maha pemalu, kata Allah. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, aku mencintai hamba yang bertaubat. Dosa kita banyak, taubat kita masih termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Penuh. Oi. Penuh.
Dikasih kue juga tetap gue nggak makan. Masa iya gue ceramah gue makan? Tadi gue duduk nggak disediain. Ustadz PA. Terus nggak? Saya habis ini ada acara lagi di daerah mana Ustaz? Berapa? Darangdan. Iya itulah ya. Jadi saya sedikit insya Allah manfaat. Setelah ini ada Habib Ali bin Husin As-Segaf. Duduk, simak baik-baik. Ini guru saya. Beliau ini guru saya. Tadinya beliau mau duduk di samping saya. Saya bilang, Habib tolong jangan. Kalau Habib duduk samping saya nggak jadi ceramah. Kenapa? Lupa semuanya. Yang namanya orang ceramah depan guru kan mana berani ya? Gak bakal berani. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan beliau Allah angkat derajatnya. Allah berikan kesehatan. Allah jadikan kita sebagai mata rantai yang terus bersambung sampai zuriatnya Nabi, sampai berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tadi aing sampai mana itu? Hah? Doa. Allah menyatakan apa? Allah menyatakan cinta kepada hamba yang bertaubat. Perayaan Maulid ini kita punya hati kan harapannya satu. Kadang manusia teboga otak. Bohong, kalau kita mah punya otak mah bohong. Saya lagi bingung, hidup banyak masalah nggak? Ada masalah? Ada kan di dalam firman Allah dikatakan fa innamal usri yusran innama'al. Tapi kenapa kita nggak pernah berharap kepada Allah? Datang ke mbah. Orang pintar. Tahu orang pintar? Kenapa yang disebut itu orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Betul tak? Mbah, aing teu boga duit. Mbah jaut, sarua aing juga. Lah orang mau kaya dia duluan, bukannya kita, betul nggak? Makanya Allah sudah ngajarin lewat Nabi. Kalau orang mau kaya raya, mau banyak uang, masalah selesai, sholat duha dong, sholat tahajud dong, baca surat Waqiah, baca surat Al-Muluk, baca setiap apa yang telah dianjurkan oleh para salafun as-salihun. Baca, kenapa? Karena itu yang akan mendobrak pintu langit sehingga doa kita dikabulin sama Allah. Insya. Tadi gembira ya, kita di sini gembira ya. Jadi perayaan Maulid harus diterima dengan akal, nggak boleh ikut Ini kita lagi ngaji nih, ini kita ngaji. Kenapa akal nggak boleh ikut campur? Karena akal nggak akan sampai. Contoh, saat kelahiran Nabi, Bu, saya mau tanya, ibu saat melahirkan, ibu ke rumah sakit atau ke bidan, betul nggak? Ada ibu saat melahirkan dijaga sama bidadari, ada. Nabi saat dilahirkan, bidannya bidadari 4 Allah turunkan dari langit. Bidadari, masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Harus diterima dengan iman. Semua yang dilakukan oleh Allah, kenapa semuanya serba tidak boleh berakal? Karena Nabi tidak boleh ada persamaan dengan para manusia yang lain sebelum Nabi SAW dilahirkan ke dunia. Contoh, kenapa Nabi dilahirkan Rabiul Awal? Karena di Rabiul Awal tidak ada sejarah apapun. Kenapa Nabi dilahirkan di hari Senin? Karena di hari Senin tidak ada apapun. Allah muliakan Nabi SAW sebelum bulan tersebut ada sesuatu yang ada di dalamnya. Allah muliai di bulan Rabiul Awal, nggak ada apa-apa. 1 bulan ini full merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat, Allah sayangnya sama Nabi SAW. Ternyata tadi kan saya di awal saya tanya, kita gembira apa enggak? Ternyata ada yang lebih dulu gembira sebelum kita. Siapa? Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi memerintahkan malaikat Jibril. Masih melanjutkan ayat yang tadi dari surat Ad-Diba, dari rawi Ad-Diba, karangan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Ya Jibril nadi fi sahiril mahlukat min ahli al-ardi was sama' bit tahani wal bisyarah. Sallu ala Nabi Muhammad.
Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, berikan kabar gembira. Contoh, Ustadz bilang sama seluruh jamaah, hei jamaah, semuanya hari ini gembira. Gembira nggak kita? Ya gembira, orang Ustadz yang ngomong. Kira-kira kalau Ustadz nyuruh kita gembira, Ustadz gembira apa enggak? Yang tahu kegembiraan siapa? Ibu kan nggak tahu. Kita cuma disuruh kita jamaah nggak ada yang tahu disuruh gembira. Apa gembiranya, penyebabnya apa kan nggak tahu. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan gembira, sampaikan kabar gembira kepada penghuni langit dan bumi, seluruhnya berikan kabar gembira. Ternyata yang lebih dulu bergembira adalah Allah, bahwa kita datang ke tempat ini gembira saat kita mengikuti prosesi menyambut hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kegembiraan kita berarti mengikuti kegembiraan Allah karena seruan Allah. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau sudah faham saya tutup sama doa. Udah paham apa belum? Dari tadi saya ngomong nggak paham-paham. Soalnya kalau di lurus ini kita ngomong ilmu-ilmu betul-betul, wah ngebul kepala kita. Orang udah kebanyakan mecin sih kita. Makan dikit Masako, makan dikit Royco. Ibu no kurang pede masaknya. Bu, oi, bu, jangan pakai Royco Masako. Pakai gula aja sama garam. Mecin-mecinan jangan. Kenapa? Tuh anak jadi pada bebel otaknya. Ditanya ini nggak nyaut, dipanggil ngelunjak. Kalau diomongin melotot-melotot. Salah siapa? Itu dia. Kalau mecin salah ibu, mecin. Jadi kalau kita memuliakan Nabi malam ini, boleh apa enggak? Mengagungkan Nabi di malam ini boleh apa enggak? Kenapa kita memuliakan dan mengagungkan? Karena Allah jauh lebih dulu. Saat Nabi dilahirkan, pilar-pilar kekuasaan Persia, Romawi Allah hancurkan. Kerajaan-kerajaan jin dengan tegaknya Allah binasakan. Api Majusi yang disembah Majusi ribuan tahun tidak pernah padam, tapi di malam kelahiran Nabi dipadamkan oleh Allah. Bisa Allah menghancurkan pilar-pilar kejayaan Persia, Romawi sebelum ribuan tahun Nabi SAW dilahirkan. Bisa Allah padamkan api Majusi ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan. Bisa. Tapi kenapa Nabi saat Nabi dilahirkan ke dunia, maka disitulah Allah karena memuliakan dan mengagungkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ya sampai sini ya? Berarti kita duduk di tempat ini semata mengharap kemuliaan dan keagungan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, geus kumaha aing bae. Yang terakhir, salatnya kita ini hamba Allah bukan sih? Kata siapa? Hah? Kita hamba Allah apa bukan? Ingat ya, ciri-ciri hamba Allah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu hamba Allah. Jadi kita hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kita kan kepedean. Di rumah punya kaca nggak? Coba lihat kaca gede, ngaca. Saya ini udah benar belum sih jadi hamba Allah? Saya ini hamba Allah apa bukan sih? Siapa sih yang dipanggil hamba Allah? Yang jelas, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila akhir ayat. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang siapa hamba itu? Siapa hamba itu? Nabi Yuna Muhammad. Yang dikatakan hamba oleh Allah Nabi. Kenapa? Karena Nabi ada di dalam Al-Quran, kita kagak ada. Kalau kita mau dikatakan sebagai hamba, ibadah dong yang benar. Tugasnya manusia ngapain sih? Ibadah. Urusan dunia bonus. Ada rezeki melimpah, alhamdulillah. Nggak punya, alhamdulillah. Dikasih sakit, alhamdulillah. Biar tahu nikmatnya tuh.
Kadang kita nih suka males, apa-apa tuh males. Allah sudah buka lewat Nabi Muhammad SAW. Surga itu ditunggu, kita nih ditunggu surga ibu bapak. Nabi ini nungguin kita di dalam surga. Di dalam surga tuh ada telaga Al-Haud, ada telaga Al-Kautsar. Apa kata Nabi? 2 telaga ini khusus untuk umatku di dalam surga kelak. Gak pengen nyobain tuh. Gak pengen kita masuk ke dalam surga bareng Nabi. Kalau kita mau ikutin apa yang diajarkan oleh Nabi, insya Allah Allah kumpulkan kita juga di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Kita sholat, enggak sholat. Kalau kita sholat, Allah enggak akan bertambah kewibawaannya. Kita sholat, kita enggak sholat, Allah enggak bakal direndahin kewibawaannya. Allah tetap maha tinggi. Tapi saat Nabi dilahirkan, bertambah kewibawaan arasnya Allah. Kewibawaan Allah bertambah. Dari mana taunya? Fahtadal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Fahtadal arsyu taraban wastibsyara. Pilar-pilar, aras tiang-tiang arasnya Allah bergetar saat Nabi SAW dilahirkan ke dunia. Dan bertambah kewibawaan Allah subhanahu wa ta'ala atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka itu ayuhal hadirun, kalau kita ngaku umat Nabi, deketin dong nabinya. Pakai caranya, pakai sendal kaki kanan, buka sendal kaki, masuk kamar mandi kaki, sebelumnya baca doa, keluar kamar mandi kaki kan. Kalau mau nyeker boleh nggak Bib? Boleh. Nyeker itu salah satunya. Kalau kita nggak pakai alas itu salah satu sunnah Nabi juga. Ya, kalau kita lepas sendal nyeker, ya Allah, hamba mengikuti sunnah Nabi SAW. Hidup kita banyak pahala nggak? Banyak kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi. Kalau minum nih, kalau minum, oi, minum. Kalau pada sudan aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. 1 teguk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 teguk. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1 teguk. Alhamdulillah. Apa sih Bib manfaatnya? Jika seseorang minum dengan cara Nabi seperti ini, bismillah 1 teguk, alhamdulillah 1 teguk, bismillah alhamdulillah, maka setiap air yang masih ada di jasad kita akan membuat kita jauh dari kemaksiatan, untuk mengajak kita selalu taat ibadah kepada Allah. Insya mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini dijadikan hamba yang saleh, hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang selalu taat di dalam ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Saya kasih amalan pelunas hutang, mau nggak? Bayar. Lu amalia orang pelunas hutang apa? Ya udah, emang aing salah. Baca, saya baca, ntar diikutin ya. Saya baca lalu jamaah baca. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Dibaca habis subuh 10 kali, habis asar 10 kali. Manfaatnya apa? Allah buka semua bentuk gerbang kebaikan, Allah buka, termasuk rezeki di dalamnya. Insya sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Diamalin ya. Insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa daiha wa afiyati
صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه الفاتحة بالقبول وتمام كل سل وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة يا البال والشفاعة. كل قربة تنجلي بكم بكل حال الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لعبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, saya ingin masih berlama-lama di tempat ini tapi tahadutan binikmah imtithalul amar karena ada satu perintah lagi yang harus dilaksanakan. Insyaallah mudah-mudahan Allah perkumpulkan kita di dunia, Allah kumpulkan kita di akhirat. Amin ya rabbal. Jamaah jangan ada yang berdiri, jangan ada yang bubar. Kita nggak usah salaman, insyaallah bisa sampai lagi ke Purwakarta. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.